Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nom ing lahir sepuh ing batin kasupan hikmah. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu alumni Kasepuan. Masih satu wilayah di Kota Semarang. Namanya siapa, Mbah? Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, domisil di Gayam Sari, Gayam Sari ya. Semarang Timur. Semarang Timur. Area terdekat rumahnya kira-kira daerah mana? Lampu merah mana? Area terdekat belakang pasar Gayam Sari, tepatnya Tanggul Gayam Sari. Oh gitu. Monggo sedulur Kasepuan yang lain yang mau ingin silaturahim, mau njaluk kopi, utawa ngateri kopi ya ora apa-apa. Di atau mungkin sedulur Kasepuan yang lain ada musibah keluarganya atau sama sendiri kena non medis, silakan silaturahim ke Mas Heri. Nomor WA-nya berapa? Nomor WA 0857 996 51046. 44 0857 0857 996 51046. nanti akan ditulis reaksi timnya, bukan saya. Mas Heri. Mbak Heri ini kesibukannya apa setiap harinya? Kesibukan sehari-hari ya sebagai kepala rumah tangga. Putra pinter nih. Saya mempunyai anak 2. Alhamdulillah. Nah itu selain bapak rumah tangga kesibukannya apa lagi? Kesibukan ya pelihara burung ocehan. Istimewa. Hobi saya itu. Apa saja? Pelihara burung. Apa saja? Burung, Kenari apa? burung kacer, Kacer. jala uren, sama perenjak. Dijual enggak itu? Kalau cocok dijual. Kalau harganya cocok ya. Iya. Terkait pembahasan Kasepuan Al-Hikmah. Sebelumnya minta maaf, mungkin dari segi umur saya itu lebih lebih junior dibanding jenengan yang senior dari segi umur. Mungkin lagi pengalaman dari segi umur jenengan lebih senior, lebih pengalamannya lebih banyak. Nak corone uyah iki jenengan iki asine luwih oke. Alasan apa kok jenengan mau belajar yang umurnya lebih muda? Dan Kasepuan Al-Hikmah itu juga umurnya berapa tahun? Kok jenengan mau-maunya datang ke sini dengan alasan apa yang paling kuat? Ya pertama-tama itu saya pernah mengikuti berbagai macam aliran. Oh, keilmuan itu ya? Keilmuan. Terus saya kok kepikiran untuk mengikuti keilmuan Al-Hikmah. Makanya itu saya cari-cari dan ternyata ada orang yang menghubungi saya untuk mencari Kasepuan Al-Hikmah di sekitar daerah Genu. Jenengan berbagai aliran. Alirannya apa saja yang dulu? Aliran ya banyak lah. Aliran apa? Kejawen ada. Terus semacam tenaga dalam juga pernah. Banyak lah. Enggak cuma 1-2 mungkin ya. Aslinya sing mbah-mbahe tenan ya sampean ya. Langsung ceritanya bagaimana? Proses apa ya? Tadi kan sudah berbagai aliran. Ya. Lalu siapa yang nyuruh mencari Kasepuan Al-Hikmah atau ada yang ceritanya bagaimana? Ceritanya itu saya mencari untuk coba saya posting di Facebook. Kemudian ada respon seseorang cari aja Kasepuan Al-Hikmah di sekitar Genuk Ganging Sari. Itu jenengan kenal? Tidak kenal.
Iki lagi krungu lho aku. Wingi dong diceritani. Ya, belum pernah saya cerita toh? Belum pernah. Belum pernah. Eh, di Facebook jangan tanya Di ada yang Facebook, mengarahkan ya. iya, saya di apa itu ya? Mik Semar atau apa itu kalau tidak salah itu. Oh, Mik Semar. Ya, saya coba posting untuk aliran Kasepuan Al-Hikmah itu aja. Cuma terus ada respon. Cuma kebetulan saya lupa, tidak pernah mengingat orangnya. Itu ada cari Kasepuan Al-Hikmah, hubungi Nasoka Jalan Ganging Sari. Terus saya dikasih nomor WA-nya dan terus saya menghubungi panjenengan itu. Oh gitu. Dari Mik Semar. Oh, di Kota Semarang itu ada grup Facebook Mik Semar, media informasi Kota Semarang itu anggotanya hampir 500.000 ya, Pak. Iya, Banyak ya. Info-info di Kota Semarang banyak di situ. Delalah settingan takdirnya bertemunya lewat situ ya. Ya. Dulu pelatihannya tahun berapa Jiran? Pelatihan kurang lebih itu sekitar Oktober 2020. 2020, sekarang 2022. 2 tahun ya. Wah, jenengan berarti ibarat 2 tahun itu sudah ibarat gunake ilmu senjatane ilmu praktek ring pasien ya sering. Mungkin ada 1 atau 2 kaitannya keilmuan kasepuan yang dipraktekkan di dunia kerja atau dunia tetangga. Di dunia jenengan kaitannya mempraktekkan ilmu itu. Ya ada sebagian saya praktekkan ke keluarga, temen. Teman dulu ceritanya berapa nih? Temen itu waktu kesurupan itu. Itu mungkin dari awal dia mungkin udah kesurupan dari luar. Orang Semarang juga itu. Kurang tahu saya. Duh, temen tapi kok Enggak, itu temennya temen, saya enggak kenal. Oh gitu. Iya. Itu kesurupan, terus saya megang itu coba untuk komunikasi. Ya memang benar kesurupan, terus saya ambilkan air. Itu reaksi jerit-jerit, kok nangis-nangis apa melayu-melayu? Itu reaksinya itu berontak. Gitu loh. Itu berontak, itu cewek itu malahan. Wah, iki. Boyo kondo iki kata-katane. Tahu kok takani dhewe. Itu cewek itu. Itu reaksinya ya teriak-teriak gitu. Terus saya ambil seadanya air itu, kebetulan ada air aqua cup itu ya. Itu saya bacakan doa, terus saya minumkan, dia tetap berontak. Gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya minumkan, dia udah sadar. Penak men. Biasanya emang gitu. Awal-awal pelatihan itu pasien sing medis kasus-kasus ini sing ringan-ringan model banyu putih solusi bah ya. Iya, ya. Ya alhamdulillah itu kan berkat campur tangan Tuhan juga. Iya. Kersane pangeran ya. Iya. Itu teman. Kalau yang keluarga bagaimana? Yang keluarga ya itu saya praktekkan ke anak. Itu sempat anak itu rewel, itu saya mencoba untuk mengobati. Yang pertama atau kedua anak? Itu anak yang kedua, yang kecil. Oh yang kecil. Iya. Itu saya obati, alhamdulillah besoknya udah segar kembali, udah sehat kembali. Ya keluhannya anaknya apa? Keluhannya ya sakit, kakinya sakit, terus lihat sesuatu yang tak nampak itu. Ketok bayangan atau kayak ana wong ngintik-ngintik. Ya, itu di dalam rumah itu katanya banyak orang gitu, banyak orang. Ya banyak lah, lebih dari 5 atau 10 orang itu. Cuma itu kasat mata itu, secara kalau dilihat orang awam sih tidak kelihatan. Lalu langkah jenengan untuk kaitannya itu kan mata batin anak ya, mata batin anak melihat rumah. Lalu langkah jenengan apa? Ketika posisi itu. Langkah saya itu ya sempat saya juga bingung. Pertama itu bingung saya. Tapi yang saya lihat lagi itu waktu pas anak teriak-teriak, katanya ada orang.
banyak orang di sini itu saya Wedi terus ngono, Pak. ya takut. Terus saya mencoba untuk hening sejenak meditasi. Oh benar ternyata banyak makhluk astral yang tak kasat mata itu di rumah. Terus saya buat minum itu, saya doain, saya minumkan ke anak, terus anak sembuh dan saya ini apa itu mencoba untuk komunikasi dengan makhluk astral. Itu akhirnya saya bacakan Al-Fatihah, terus pada pergi semua. Jenengan komunikasi hasilnya bagaimana? Apa? Kenapa kok ning kene makhluknya itu atau Itu secara tidak langsung asal mulanya. Nah, nggih, saya itu kan itu kebetulan udah sakit. nggih. Itu saya waktu malam hari tengah malam itu meditasi mencoba untuk penyempurnaan gaib. Oh iya. Terus itu meditasi itu belum selesai, anak saya itu tiba-tiba kan nangis. Nangis, saya penyempurnaan gaib itu belum saya bacakan Al-Fatihah. Oh iya. Itu anak saya, terus saya kan kepikiran anak saya itu meditasi saya sudahi itu, terus saya menolong anak saya itu. Tapi sampean pernah dengar enggak info saya kalau penyempurnaan gaib atau arwah di luar rumah? Pernah dengar. Jadi Pernah. diceluk mau disempurnakan atau bahasa apa? Bahasa Islamnya ini mau didoakan. Gaib atau arwah. Kalau bahasanya demit. Demit itu jin yang sudah mati. Mungkin disuruh dukun untuk mengganggu manusia atau di arwah yang masih ada ikatan dengan gaib. Dulu ibarat contoh pesugihan, dulu dia manusia itu ada perjanjian pesugihan ketika di dunia dibantu dengan jin, ketika mati gantian jinnya itu menagih. Dulu kamu ngongkon-ngongkon aku, saya ini gantian awakmu ngewangi aku. Akhirnya menjadi proses arwah tidak bisa menuju proses kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang dialami Mas Heri itu penyempurnaan gaib atau penyempurnaan demit atau penyempurnaan arwah itu meminimalisir arwah ataupun demit biar tidak disuruh oleh dukun. Disuruh apa toh? Kamu masuk tubuh manusia, kamu di depan warung, ben warungnya sepi, mlebu mau ben ambune ra enak. Kesalahannya Mas Heri. Bukan kesalahan, pengalaman. Karena setelah itu kan berubah, Mbak ya. Ya. Pengalaman Mas Heri, ketika gaib sudah didatangkan, itu masuk wilayah keilmuan ya, Mbak ya. Materi keilmuan yang terakhir ya. Gaib didatangkan di dalam rumah. Gaib pada datang, udah ngantri, minta didoain, sampai dijar ya. Akhirnya yang ngantri ini ngono terus, Mbak. Lah itu mikirnya kan saya fokus ke anak dulu, soalnya anak sakit, gitu loh. Setelah anak didoain enggak? Setelah anak lupa saya. Nah, itu masalahnya. Iya. Itu besoknya saya doain, saya panggil lagi, saya Al-Fatihahin lagi, udah. Lagi pergi. Iya. Ya mungkin tidak serta-merta itu salahan langsung fatal gitu. Mungkin dari situ ada pelajaran biar lebih hati-hati. Mas Heri. Itu mengikhtiari kesehatan anak ya, masih ada kaitannya dengan jemaah. Setelah itu nak hubungannya dengan ilmu kasuban dengan diri jenengan sendiri. Mungkin pernah bertemu dengan gaib atau penanganan sesuatu yang berefek pada jenengan. Ada enggak pengalaman seperti itu? Belum ada, kebetulan saat ini belum ada. Istimewa. Belum ada. Belum ada. Semoga ada Bapak ya. Kalau bisa jangan. Jangan. Sesuatu hal jenengan ketika pelatihan ada kejadian apa ya? Terus yang paling terkesan apa, Mbak? Ketika pelatihan? Yang pelatihan awal mula itu. Nah, sama saya itu. Awal mula itu pelatihan yang
paling terkesan itu kesurupan. Itu kesurupan pada diri saya sendiri. Saya seumur-umur itu enggak pernah kesurupan. Baru mengikuti Kasepuan ini, Kasepuan Al-Hikmah, baru pertama kali itu saya kesurupan. Piye rasane wong kesurupan? Rasanya ya seperti antara sadar dan tidak sadar itu. Antara sadar dan tidak sadar. Selain itu, antara sadar dan tidak sadar ini pemirsa ini bingung. Ki antara sadar dan tidak sadar ini piye? Mau memahami bahasa itu. Sampean posisi kesurupan ini rasanya piye? Langsung apa yang dialami? Posisi kesurupan itu gimana ya? Posisinya ingin berontak, tidak bisa, cuma dengar suara orang manggil aja dengar itu. Suara saya dengar itu? Iya, suara sampean dengar saya. Iya. Tapi saya untuk mengendalikan diri itu tidak bisa itu. Kejadiannya di mana, Mbah, kesurupan ini? Kejadian ya ini di tempat ini sebetulnya. Di tempat ini kejadiannya. Jadi mungkin pengalaman Mas Heri itu ketika pelatihan, ketika terawang diri sendiri, Mbak ya. Iya. Muhasabah lah. Ibarat ada enggak sesuatu yang ada dalam tubuh kita? Pelajaran Kasepuan Al-Hikmah itu ada enggak sesuatu yang ada dalam tubuh kita yang mengganggu kenikmatan kesehatan, kenikmatan kehidupan. Rasanya piye, Mbak? Setelah dibersihkan dan sebelumnya bagaimana, Mbak? Rasanya itu ya jauh beda. Bedanya jauh lah. Itu waktu belum pembersihan diri itu saya itu orangnya gampang emosi, nggak bisa mengendalikan lah. Tapi ada perkara kecil langsung. Ya, perkara kecil itu biasanya saya tetap lepas kontrol. Tapi setelah saya ikut di Kasepuan Al-Hikmah ini, sekarang untuk marah aja tetap udah tidak bisa malah. Ya paling untuk persoalan kecil biasalah. Tapi untuk emosi benar-benar saya bisa pengontrolan dirinya. Pengontrolan diri kuat saya. Bayangno Kang, Mbak, awake sakmono, aku diri wengi-wengi. Jam piro, Mbak, pelatihan iki, Mbak? Itu tengah malam itu. Tengah malam. Di atas jam 12. Aduh. Aku iso rada dredeg-dredeg piye. Ya Allah. Ya itu emang ketika pelatihan terawang diri sendiri ada enggak sesuatu yang mengganggu dalam tubuh kita. Hitungan detik ya, Pak ya. Ya. Hitungan detik langsung gitu. Mas Heri tak celuk, Mas, rasa kesurupan iki wengi, aku bingung kesel kabeh. Ya alhamdulillah setelah itu bisa pengontrolan diri, pembersihan. Beliau sendiri juga merasakan perbedaan. Kalau kita itu manusia yang makhluk paling sempurna. Lebih sempurna kalau di dalam tubuh kita itu hanya nyawa, jiwa, dan sukma, dan badan ini bisa merasakan alhamdulillahirabbil alamin secara nyata, secara rasa itu terasa banget. Tapi kalau sudah ada khodam atau jin di dalam tubuh, maaf, emosional. Ibadahnya bagaimana, Mbak? Ibadah ya masih bolong-bolong ini. Mingguan atau tahunan, Mbak? Nah, mingguan Jumatan. Tidak tahunan Idul Adha, Idul Fitri. Tapi Idul Adha dapat daging tuh, Mbak? Dapat. Masya Allah. Saya tidak langsung memvonis Mas Heri pelatihan. Habis. Nggih. Silakan ambil itu di belakang, Mbak. Ya. Di bawah jaket, Mbak. Saya tidak langsung memvonis Mas Heri ketika pelatihan kesurupan langsung jelek, enggak. Tapi saya, Mbah, ini musibah loh, Mbah. Kalau enggak saya membersihkan, yang dirugikan jenengan sendiri. Titipan Allah itu sudah pas. Kalau ingin punya kelebihan ya mendingan hati kita disibukkan dengan zikir-zikir kepada Allah. Nanti pitulunge Gusti Allah itu lebih pas dan lebih nikmat. Pernah kejadian sendiri, Mbak, sebelum keilmuan mungkin. Sebelum keilmuan ke Kasepuan Al-Hikmah, ada kaitannya dengan gaib-gaib, Mbak, bertemu atau diganggu. Sebelum mengikuti Kasepuan. Nggih.
Sebelum mengikuti Kasepuan dulu pernah juga sudah ikut aliran ya. Itu pernah waktu dulu ngobatin orang kesurupan juga itu. Itu Anak cewek. kecil apa cewek? Cewek, iya, Umur cantik berapa ceweknya dia? itu. Hah? Cantik Ya, mana? kurang lebih umur di atas 25 lah. Cobaan Iya, apa-apa kok itu cewek terus masih ada sampai hati. Itu pas waktu ada acara arisan, itu arisan remaja itu, Di daerah jenengan. ya itu di kampung saya itu pernah ada cewek kesurupan. Itu saya kebetulan itu udah pulang itu kan nggak enak itu acara keluarga itu. Nggih. Saya pulang tiba-tiba dipanggil, katanya ada temen yang kesurupan gitu. Hmm. Tapi yang aneh lagi ya, waktu saya datang itu orang yang kesurupan itu lihat saya itu udah ngata-ngatain itu. Oh, uangnya kesurupan. Iya. Zaman masuk langsung. Dia bilang, ngapain kamu orang jelek sini? Saya agak terkejut itu. Iku gue bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Mbak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Iya. ngatain istimewa. Tapi wong kuwi sing kesurupan biasanya ngomong bahasa Jawa. Ya bahasa itu Indonesia. Jawa, bahasa Jawa yang kesurupan itu. Itu Kesurupannya, kesurupannya bahasa Jawa. kesurupannya bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa ini ngeleng-ngeleng ya, Mbak? Ngopo kowe? Lho kowe sapa kowe celek? Wah. Ya saya diem aja. Terus saya tanyain, lah kowe iki sapa? Aku ki ayu, kudungan mripate mencorong. Wah, saya bingung. Saya bingung waktu itu. Ayu, kudungan mripate mencorong itu kok piye? Lah itu tiba-tiba itu saya obatin itu ndak ngefek itu. Saya bacain doa apa, ndak ngefek. Terus dia minta suruh baca atayatul. Tahiyat. Itu ya tahiyat. Itu yang bacaan yang fasih. Satu temen itu ada banyak lah di situ. Saya suruh baca satu-satu. Ternyata ada yang kebetulan ada yang fasih bacaannya. Terus dia mau pergi ya saya ikutin dari belakang. Terus yang kesurupan itu bilang, ngopo kowe melu aku? Loh, saya tanya lagi lah nek sing kowe ngleboni ning bocah iki lah, engko nek bocah iki mentu apa ora semaput, nek kowe mentu apa ora semaput. Tipu ya. Iya, itu terus akhirnya dia keluar dari rumah lihat atas, terus yang ceweknya itu semaput, terus saya pegangin, saya bawa masuk lagi, bawa masuk ke rumah, terus saya tanyain udah sadar itu. Kumpulan berarti kayak gitu ya. Iya. Fenomena zaman saiki kayak gitu. Apalagi sudah kaitannya keilmuan ya. Yang kesurupan ono wae Iya. ya. Banyak itu kesurupan. Kalau respon istri bagaimana, Pak, ketika sudah mengikuti pelatihan ilmu ini? Respon istri itu ya selama apa yang diikutinya itu positif, nggak apa-apa, yang penting baiklah ya untuk diri sendiri juga untuk keluarga. Karena gini, pertanyaan saya, respon istri bagaimana? Karena satu sebagai suami, dua sebagai istri itu pendorong suami, wabil khusus doanya itu. Mungkin ada beberapa alumni Kasepuan, dia menghalalkan segala cara, kaitannya mahar, kaitannya waktu dan yang lain-lain. Dia harus pokoknya lendang pelatihan, pokoknya lendang dari dukun, pokoknya lendang itu duit ya. Seperti itu ada. Bahkan tak tolak mentah-mentah ada. Wih, Mbah, assalamualaikum Mbah, waalaikumsalam. Pripun, saya mau pelatihan, tapi punya mahar sekian. Wih, itu gua bensin dhisik, wih kebutuhan saya rasa. Karena pertimbangan saya itu ya biar berkah ilmunya. Wabil khusus kalau sudah berkeluarga minimal izin ke istri karena ada bentuk doa dari situ. Langsung ketika mungkin kan jenengan sudah menangani beberapa pasien yang gangguan non medis ya. Kendalanya dalam penanganan apa, Bah? Sing sampean alami itu? Yang maksudnya kendala yang berat atau gimana? Kendala yang berat. Ibarat Belum ada. Belum ada. Wah, Belum ada kendala yang berat. Semoga ada. Moga-moga ada. Kalau kendala ringan tidak ada.
kendala ringan. Ya mungkin sedikit untuk pengobatannya sedikit lama lah kalau menangani sesuatu yang non medis itu ya. Biasanya butuh waktu, butuh proses. Mungkin bisa 1 hari, mungkin bisa lebih. Tergantung gangguannya ya. Ya, Gangguan sing sampai lebih dari 1 hari apa, Pak? Kalau jenengan ngalamin gitu. ya mungkin sakit itu ya, sakit secara non medis itu. Oh, pasien punya gangguan non medis dan medis ya. Ya, Oh iya itu emang betul sih. Non medis hilang, medis isih. ya. Lali dikiri, lali batai mlebu malah. Ini lagi viral-viralnya, Pak. Ya lagi viral ini. Si Merah dan si Mas Udin. Ngikutin enggak berita itu nih? Ya ngikutin itu, ngikutin terus itu. Kalau jenengan menurut jenengan sebagai praktisi asupan hikmah, praktisi tertulung pengobatan. Si Merah itu setengahnya membongkar-bongkar seperti itu di dunia perdukunan. Padahal dukun sendiri itu tidak selamanya negatif. Ya, ya betul. Memang ada negatif, beberapa ada. Tapi kayak walaupun ada penjelasan setelahnya dari si Merah, tidak dukun yang ini, tidak dukun yang ini. Tapi kan seakan-akan publik melihat secara utuh, dukun itu jelek. Kalau si Merah menurut jenengan bagaimana? Ya menurut saya itu si Merah baik, si Udin juga baik juga itu. Tapi kan kita tergantung lihat dari sisi pribadi masing-masing. Kita kan harus bisa introspeksi diri. Siap. Kita ini sebagai praktisi itu salah apa tidak yang kita lakukan itu kan kita bisa lihat dari diri sendiri. Jenengan kalau nanganin pasien non medis pakai trik enggak? Ya enggak loh, pakai trik apa? Pakai trik apa? Ya paling cuma doa, ikhtiar gitu aja. Saya kira pakai seperti itu, pakai trik. Kalau trik itu biasanya kan pesulap itu biasanya kan pakai trik itu wajar lah kalau pesulap. Tapi kayak lebih meyakinkan, Mbak ya. Kalau menurut jenengan bagaimana? Kegiatan-kegiatan pesulap Merah ini, si Merah ini membongkar-bongkar dukun-dukun. Menurut jenengan sebagai praktisi pengobatan, praktisi tertulung juga. Ya menurut saya itu kan gini, maksud si Merah itu kan cuma membongkar yang semacam trik sulapnya aja. Untuk yang lainnya kan tetap apa ya? Kalau nggak ada yang pakai trik-trik seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Oh gitu ya. Bahkan tidak tersinggung ya. Iya. Kita sebagai praktisi sendiri ya monggo memang diakui kadang pengobatan yang lain itu ada yang pakai trik kan gitu. Iya. Bahkan nyun sewu loh, nyun sewu. Saya sendiri tahu sendiri. Oknum beberapa katakanlah si paranormal atau dukun ada media kelapa, bahkan nyun sewu sudah sakit ekonomi pas-pasan minta mahalnya kambing, Mbak. Iya. Pernah dengar enggak itu? Pernah, banyak itu. Di Semarang banyak ya? Iya itu. Demak sak gone kambing enak sing sapi jadi. Alumni Kasepuan sudah 2 tahun. Jenengan kalau ibarat menjalin komunikasi pernah menjalin komunikasi penanganan sesama alumni dengan siapa? Menjalin komunikasi Sesama alumni Kasepuan. Mungkin tanya kabar atau mungkin tanya keilmuan atau ya mungkin banyak lah banyak sama teman-teman sesama alumni itu ya. Iya, Itu kan kita ada grup WA. grup WA itu. Iya. Itu. Terutama itu kan Bu Yuli itu ya. Bu Juli. Itu saya dulu sering komunikasi dengan beliau. Udah ketemu belum? Belum, nah kalau ketemu belum. Komunikasi
meditasi sukma ya. Insya Allah nanti beberapa alumni itu saya undang. Dengan ketika nanti saya mengundang salah satu alumni, kira-kira mau datang ke sini lagi pas alumni siapa kira-kira? Ya, Kira-kira alumni, ya siapa aja mau lah. Oh gitu. Insya Allah nanti setiap Jumat malam itu akan saya undang itu, alumni Kasban satu persatu. Dampak positif atau perbedaan sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah pelatihan itu apa? Selain tadi yang diucapkan dalam arti kaitannya emosional sekarang sudah terkontrol, sudah kaitannya pola pikir yang mindsetnya arahnya positif, alhamdulillah. Selain itu apa lagi dampak setelah mengikuti pelatihan itu? Dampaknya itu ya untuk diri sendiri itu lebih tenang, lebih bisa kontrol gitu aja. Kalau waktu meditasi pasrah, pernah bertemu sosok apa ini? Meditasi pasrah itu ya? Iya. Itu banyak itu ya, macem-macem lah. Sing paling berkesan lah, saya maunya yang berkesan. Paling berkesan itu pernah itu saya di tempat kerja saya. Jangan meditasi pasrahnya di mana? Tempat kerja. Terus? Ya. Itu berapa menit itu saya udah kelihatan itu sosok putih-putih. Meditasi pasrah, durasi berapa menit kira-kira? Hitungan nggak sampai 1 menit itu. Nggak ada 1 menit. Ya. Terus? Itu ada sosok putih. Saya mencoba itu ya terus terang aja ini pocong lah bilangnya gitu. Saya itu penasaran dengan wajah pocong itu seperti apa. Honor wajahnya orang. Iya. Ada wajahnya atau tidak. Itu kebetulan itu dia berada di belakang kamar mandi. Belakang kamar mandi? Iya. Oh, iya. Saya waktu meditasi itu udah lepas. Itu udah hening, saya mencoba untuk mendekati dari dekat. Saya ya, perasaan saya itu ya takut, ya tidak gitu. Tapi saya penasaran. Iya. Menang penasaran ya. Terus akhirnya saya deketin, saya cuma bisa berucap istighfar astagfirullahaladzim. Udah lihat wajahnya? Seperti ini. Ya saya sedikit gambarannya? Ya, takut ya tidak. Gambarannya? Wajahnya itu ya untuk diungkapkan itu gimana ya itu ya. Ya kayak tengkorak atau ya kayak gitulah. Sudah didoain? Ya terus saya al-fatikahin terus bilang itu tuh sampai saat ini aja udah tidak ada. Di area pekerjaan? Ya. Di tempat saya bekerja itu. Setiap saya kerja itu malamnya itu saya meditasi pasrah, dia udah tidak nampak. Kalau anak kecil pernah enggak, Mbak? Tahu enggak? Meditasi pasrah atau hening dengan bertemu anak kecil? Meditasi pasrah itu saya pernah itu. Itu kebetulan tetangga bilang katanya rumah kontrakannya itu ada wewe atau kunti. Itu saya kebetulan malamnya terus saya panggil. Secara meditasi saya panggil, itu datang itu. Itu cuma wajahnya samar-samar, tidak kelihatan, cuma yang kelihatan itu rambutnya itu terurai ke depan semua itu. Cuma saya deketin ini wewe apa kuntilanak. Kebetulan saya secara mata dohir itu tidak pernah lihat setan itu gimana itu tidak pernah. Ya. Makanya saya dekatin saat meditasi itu saya deketin dari dekat itu kok rambutnya terurai, jadi saya bingung ini wewe apa kuntilanak. Akhirnya Mbak cidekin? Akhirnya enggak, itu waktu saya meditasi kebetulan itu saya deketin terus saya kembali lagi ke raga. Itu di depan saya ada anak kecil. Anak kecil itu sudah masuk dalam tubuh atau buka mata? Enggak, itu tetap sukma masih di luar tubuh. Di raga. Oh, di raga. Sukma udah masuk ke raga tapi saya posisi masih meditasi pasrah itu. Kok tiba-tiba ada anak kecil di depan saya. Saya
kaget. Hmm. Loh, ini siapa? Anak kecil itu kebetulan ya layaknya anak kecil lah. Hmm. Kurang lebih umur 3 tahun. 3 tahun ya. Orangnya bagus, putih. Saya penasaran. Pakaiannya? Pakaian pakai baju layaknya anak kecil. Oh iya. Itu saya penasaran itu siapa itu. Setelah itu? Setelah itu saya fatikahin semua, udah hilang semua. Cuma yang jadi tanda tanya kan saya belum meditasi pasrah lagi. Saya penasaran sama anak kecil itu siapa. Kok enggak jenengan tanya? Ya mungkin saya enggak sempet tanya mungkin. Kok kaget sih? Iya, saya terkejut. Kaitannya mata batin, proses pelatihan. Kalau mungkin jenengan kan berbagai aliran dari berbagai keilmuan ya. Kaitannya kekhususan mata batin itu kan ada ya di keilmuan lain. Prosesnya paling cepat atau proses yang paling Masya Allah. Ibarat kalau kasepan alikmah bagaimana Pak? Proses kaitannya pengaktifan mata batin, terawang dan teropong, komunikasi. Jenengan bagaimana? Kalau dulu saya ikut aliran itu kan yang saya cari itu sebenarnya yaitu indera keenam. Tapi kan selama saya melalang buana ke sana kemari itu belum dapat, mungkin belum ketemu yang namanya indera keenam itu. Paling kan cuma untuk kekebalan awak, kekebalan tubuh itu ya. Itu untuk keselamatan, cuma itu aja. Cuma kan saya penasaran ini itu benar apa tidak gitu. Tapi setelah saya ikut di Kasepuan Al-Hikmah dan saya bisa untuk meditasi pasrah itu, oh seperti ini toh. Meditasi pasrah, membuka indera keenam itu seperti ini, saya baru tahu. Mungkin bahasa ketua padepokan, bahasa Gus yang arahnya rada dukun sih, bukan langsung Gus yang putra kiai asli, langsung praktisi pengobatan. Indera keenam ini baik, Pak. Yang penting itu tidak ada unsur kodam, tidak ada unsur bantuan dari jin. Jangan merasakan sendiri tidak, Pak. Ada tidak proses dalam waktu pelatihan, ada yang sesuatu yang dimasukkan atau ada kehadiran jin dalam tubuh, atau proses pelatihan ada, ini kayaknya nggone jin, ada enggak? Saya rasa enggak ada. Kok bisa bilang gitu? Ya mungkin kan dari pengalaman saya untuk setelah ikut Kasepuan Al-Hikmah itu kan meditasi itu saya baru mengerti untuk meditasi hening, benar-benar hening itu seperti itu. Makanya mungkin bisa jadi tidak ada unsur jin atau kodam itu ya. Dan prosesnya berapa bulan, Mbak? Atau tahun? Proses pengaktifan mata batin ini? Pengaktifan mata batin itu ya itu tergantung dari manusia. Kalau jenengan sendiri? Kalau saya sendiri itu paling 15 menit lah. 15 menit. Ini sudah ada settingan kata-kata belum? Iya, belum. Belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Mau latihan kok sing ditekoki oponan kan ya. Kurang lebih seperti itu, muga-muga pas seduluran kita dan keluarga besar Kasepuan Al-Hikmah, termasuk saya, Mas Heri Setiawan, menjadi perantara ridhonya Allah turun kepada kita semua, menjadikan pertolongannya Allah turun pada kita semua dan keluarga kita, dan semoga kita semua dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan pegang hatinya masing-masing. Iridalah wa syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tayangan ini yang tadi pegang hati boleh pemirsa lakukan. Jadi ketika nanti videonya kan sampean bisa ulang, lalu pegang hati baca Fatihah bareng-bareng. Itu semoga ilmu rasa di hati kita, di indera keenam kita lebih bersih lagi,
lebih bersih, lebih nyaman. Ya, semoga podcast ini berkembang, bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya Mas Heri Setiawan. Ya. Ada pesan-pesan khusus untuk alumni Kasepuan yang lain? Saudaraku alumni Kasepuan, ya semoga bisa merapat ke markas Kasepuan Al-Hikmah Pada waktunya. pada waktunya. Akan saya Segera. panggil satu persatu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.